Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Omas Mas Pupah dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PAUD, semester konversi. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Happy Ika Melvina MVD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi perkembangan anak. Kali ini saya ingin menyelesaikan tugas ujian tengah semester dengan materi proses penilaian perkembangan anak. Baiklah, kita simak pemaparannya. Pengertian penilaian anak usia dini. Penilaian hasil belajar anak usia dini adalah aktivitas mengukur dan menilai pencapaian kemampuan anak usia dini pada aspek-aspek perkembangannya secara keseluruhan dalam proses pembelajaran. Dari pengamatan, peneliti, guru juga tidak mencatat perilaku dan kemampuan anak pada saat mereka sedang belajar dan beraktivitas. Ringkasan penilaian perkembangan anak. Secara umum, penilaian atau evaluasi perkembangan anak usia dini yaitu proses pengumpulan data dan info perihal pertumbuhan dan perkembangan anak yang diperoleh dari proses dan hasil kegiatan perihal pertumbuhan dan perkembangan anak yang diperoleh dari proses dan hasil kegiatan berguru selama periode tertentu. Penilaian dan pembelajaran saling terkait erat. Melalui penilaian pendidikan mendapat info perihal pengetahuan, keterampilan, serta kemajuan perkembangan anak. Kegiatan penilaian dalam pendidikan usia dini dilakukan melalui pengamatan, dokumentasi, analisa, dan review kerja anak sepanjang waktu. Penilaian yang sempurna dengan memakai cara yang tepat, sehingga pendidik menemukan kebutuhan berguru setiap anak dengan tahap perkembangannya. Tujuan penilaian yaitu 1. Mengetahui status pertumbuhan dan tahap perkembangan anak. 2. Menyusun perencanaan pembelajaran lebih lanjut. 3. Menyusun laporan pertumbuhan dan perkembangan anak. 4. Memberikan info pada orang tua atau wali perihal kemajuan pertumbuhan dan perkembangan anak. Fungsi penilaian yaitu untuk memberikan umpan balik kepada pendidik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. 2. Sebagai materi pertimbangan pendidik untuk melaksanakan kegiatan tumbuh dan berkembang secara optimal. 3. Sebagai materi pertimbangan pendidik untuk menempatkan anak dalam kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. 4. Memberikan info kepada orang tua perihal pertumbuhan dan perkembangan yang lebih dicapai oleh anak. 5. Sebagai info bagi orang tua untuk melaksanakan pendidikan keluarga yang sesuai dan dipadu dengan proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini. 6. Sebagai materi masukan bagi banyak sekali pihak dalam rangka training selanjutnya terhadap anak didik. Prinsip penilaian yaitu sebagai berikut. 1. Menyeluruh. Penilaian meliputi seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan dalam proses kegiatan pembelajaran anak. 2. Berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, sedikit demi sedikit dan terus menerus untuk memperoleh citra menyeluruh dari hasil pembelajaran. 3. Objektif. Penilaian dilakukan menurut fakta dengan memperhatikan perbedaan dan keunikan pertumbuhan dan perkembangan anak.
4. Otentik. Penilaian dilakukan pada situasi yang alamiah atau secara wajar sehingga anak tidak merasa sedang dinilai. 5. Mendidik. Hasil penilaian dipakai untuk membina dan menawarkan dorongan kepada pendidik atau orang tua untuk menawarkan proses pembelajaran, interaksi, lingkungan, dan alat kepada anak semoga sanggup mencapai tahap perkembangan secara lebih optimal. 6. Kebermaknaan. Hasil penilaian harus bermakna bagi anak, pendidik, dan orang tua, serta pihak lain yang memerlukan. Aspek penilaian antara lain dibagi menjadi 2 aspek, yaitu 1. Status kesehatan dan gizi anak. 2. Aspek perkembangan meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian, bahasa, kognitif, seni, dan fisik atau motorik. Alat penilaian yang dipakai untuk memperoleh perkembangan kemampuan dan sikap anak antara lain. 1. Catatan anekdot. 2. Portofolio. 3. Unjuk kerja. 4. Panugasan proyek. 5. Hasil karya atau produk. Proses dari terciptanya perkembangan anak usia dini. 1. Ketepatan, yaitu dengan cara mencatat fakta secara tepat. Langkah dan dilakukan segera mungkin sehabis pengamatan. 2. Objektif, yaitu dengan mencatat fakta secara objektif, tidak biasa dan tidak ditambah dengan pendapat kita. 3. Menghindari pelabaian, yaitu menghindari kesimpulan dari diagnosis yang terlalu dini menuruti info yang terbatas. 4. Memiliki tujuan yang baik. Tujuan dokumentasi yaitu untuk mengamati sikap anak, mengumpulkan info perihal anak, dan merencanakan agenda yang sempurna untuk anak. Dokumentasi tidak ditunjukkan untuk alasan yang merugikan anak dan keluarganya. 5. Berbagi dengan keluarga, berbagi dan berkomunikasi dengan keluarga perihal sikap dan yang diamati atau tergantung usia anak. Dalam hal ini, proses anak juga perlu menjadi materi pertimbangan pada kondisi tertentu. Guru pendidik perlu meminta izin pada anak untuk menceritakan perihal anak pada orang tuanya. 6. Kerahasiaan. Kerahasiaan anak perlu dijaga, di mana info perihal anak hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang mempunyai hak untuk mengetahui info tersebut. Kita juga perlu meminta izin dari orang tua anak kita mendokumentasikan anak. Adapun kesimpulannya, para pendidik memakai hasil penilaian untuk meningkatkan kompetensi diri. 1. Pendidik memakai hasil penilaian untuk memperbaiki proses, metode, jenis aktivitas atau kegiatan, penggunaan dan penataan alat permainan edukatif, alat kebersihan dan kesehatan, serta untuk memperbaiki sarana dan prasarana termasuk untuk anak dengan kebutuhan khusus. 2. Mengadakan pertemuan dengan orang tua atau keluarga untuk mendiskusikan dan melaksanakan tindak lanjut untuk kemajuan berkembangannya anak. 3. Pendidik merujuk keterlambatan perkembangan anak kepada ahlinya melalui orang tua. 4. Merencanakan agenda pelayanan untuk anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.